Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan materi konsep dan penghitungan PPh pasal 23. Ya, ini melanjutkan materi kita sebelumnya tentang PPh output. Ya, rekan-rekan, langsung aja kita coba lihat. Ya, apa sih definisi PPh pasal 23? Pada dasarnya PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Ya, oke. Nah, kemudian teman-teman, siapa saja sih pemotong PPh pasal 23? Ya, pemotong PPh pasal 23 itu bisa badan pemerintah, bisa penyelenggara kegiatan, bisa perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Ya, dari situ kita lihat bahwa pada dasarnya yang bisa motong itu adalah subjek pajak badan ya, atau BUT. Orang pribadi pada dasarnya nggak bisa. Jadi kalau Anda bertransaksi dengan orang pribadi, hanya orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh DJP, oleh Dirjen Pajak yang bisa jadi pemotong PPh pasal 23. Kemudian selanjutnya, apa sih konsep dasar penghasilan yang dipotong PPh pasal 23? Ini konsep dasar yang menurut saya penting. Ya, pertama teman-teman, orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri atau BUT, bentuk usaha tetap, atas pasif income yang dia terima. Ya, pasif income itu apa? Bisa dividen, bisa bunga, royalti, atau sewa. Jadi orang pribadi pun bisa dipotong PPh 23, tapi hanya atas pasif income. Gitu ya. Kemudian yang kedua, badan dalam negeri atau BUT atas aktif income yang dia terima, berupa hadiah atau penghargaan atau jenis jasa sesuai dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 PMK 03 tahun 2015. Nah, dari konsep dasar ini teman-teman, Anda bisa melihat bahwa pada dasarnya yang dikenakan PPh pasal 23 itu adalah badan. Orang pribadi bisa dipotong hanya atas pasif income. Kalau badan itu bisa dikenakan atas pasif income, dividen, bunga, royalti, dan sewa, dan aktif income. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, teman-teman, apakah objek PPh pasal 23 dan tarifnya berapakah? Kita lihat. Atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya dikenakan PPh pasal 23. Demikian juga sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Lalu berapa tarifnya? Nah, teman-teman, PPh pasal 23 itu tarifnya adalah 15% dan 2%. Yang sebelah kiri Anda lihat, dividen, bunga, royalti, hadiah itu 15%, sewa dan jasa adalah 2%. Dari mana? Dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Tapi ada klausul, dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP, dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Ya, ingat ya, dikenakannya 15% dan 2%. 15% dividen, bunga, royalti, dan hadiah, 2% atas sewa dan jasa teknik. Nanti akan kita bahas ini satu persatu. Ya, oke. Yes, dividen. Ini objek kita yang pertama. Nah, teman-teman, dividen ada yang menjadi objek PPh 23, yaitu atas dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Tapi ingat ya, yang jadi objek PPh 23 dengan tarif 15% hanya ini. Ada juga dividen yang objek PPh final, pasal 17 ayat 2C, yaitu dividen yang diterima orang pribadi. Ini bukan objek 23, tapi final. Ada juga yang bukan objek pajak. Apa tuh? Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas, koperasi atau sejenisnya, BUMN, BUMD, yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Dalam hal penerima dividen adalah PT, BUMN, BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang di-store. Baru dividen tadi nggak kena pajak, bukan objek pajak. Ya teman-teman, nanti jenis-jenis dividen akan kita bahas di video lain, tapi pada dasarnya atas dividen ada 3 ini. Ada objek PPh 23, ada objek PPh final, ada yang bukan objek pajak. Ya. Nah, lalu untuk penyetoran PPh pasal 23 atas
Definisi ini kode akun pajaknya adalah 411124, kode jenis setorannya 101. Ya, jangan salah ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua, bunga. Bunga ada yang menjadi objek PPh 23, yaitu bunga pinjaman termasuk premium dan diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ya. Tapi ada juga yang objek PPh final. Teman-teman harus ingat. Ada bunga yang final yaitu apa? Bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI, bunga obligasi, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota. Itu objek final, bukan objek D3. Ada juga objek bunga yang tidak dipotong. Ya, yaitu apa? Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank dan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Itu teman-teman ya. Jadi bunga pun ada 3 macam. Anda harus bisa membedakan masing-masing. Oke, kemudian untuk kalau Anda motong PPh pasal 23 atas bunga, kode akun pajaknya 411124, kode jenis setorannya 102. Jangan sampai salah. Royalti. Nah, teman-teman, untuk royalti itu macamnya banyak. Royalti sih biasanya terkait dengan hak atas kekayaan intelektual ya, hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah dan sebagainya. Tapi definisi pajak itu mencakup cukup banyak. Anda bisa lihat, termasuk juga hak menggunakan peralatan, pemberian pengetahuan atau informasi, dan sebagainya ya. Termasuk penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup. Anda bisa lihat di screen ini, definisi dari royalti di bidang pajak. Kalau Anda motong PPh pasal 23 atas royalti, untuk nyetor, kode akun pajaknya 411124, kode jenis setorannya 103. Oke, nah sekarang teman-teman kita masuk ke hadiah. Hadiah ada yang menjadi objek PPh pasal 21, yaitu hadiah apa? Hadiah yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Ya, jadi kalau ini diterima orang pribadi dalam negeri, potongnya PPh pasal 21, bukan 23. Nah, kemudian yang jadi objek PPh 23 itu kalau hadiah dan penghargaan tersebut diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri atau WUT. Nah, ingat juga ada hadiah yang dipotong PPh final. Itu apa? Hadiah undian. Oke. Ada satu lagi, hadiah yang bukan objek pajak, yaitu apa teman-teman? Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Jadi hadiah langsung itu bukan objek pajak. Nah, kalau Anda memotong PPh pasal 23 atas hadiah, kode mapnya 4111, kode KAP ya, kode akun pajak 411124, kode jenis setoran 100. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sewa. Ya, sudah kita bahas satu persatu. Untuk sewa yang menjadi objek PPh pasal 23 adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ini bisa sewa kendaraan, sewa mesin, sewa forklift, macam-macam. Pokoknya sewa harta sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, itu objek PPh 23. Tapi ingat juga ada objek yang dikenakan PPh final. Apa itu? Sewa tanah dan bangunan. Nah, tarifnya bukan 2%, teman-teman. Tarifnya beda. Nanti kita bahas di PPh final. Kalau sewa tanah bangunan itu kena PPh final, tarifnya 10%. Ya. Kemudian ada juga sewa yang tidak dipotong pajak. Sewa apa? Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Oke. Nah, kalau Anda motong PPh pasal 23 atas sewa, kode akun pajaknya 411124, kode jenis setorannya sama, yaitu 100. Ya. Kita kemudian masuk ke ini teman-teman, jasa. Nah, jasa yang menjadi objek PPh pasal 21, jadi teman-teman ada jasa yang jadi objek PPh 21, ada jasa yang menjadi objek PPh pasal 23. Jasa yang menjadi objek PPh pasal 21 adalah jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau Anda bayarnya ke orang pribadi, itu potongnya PPh 21, bukan PPh 23. Objek itu tersebut menjadi objek PPh pasal 23 kalau dilakukan oleh badan dalam negeri atau BUT, kemudian jasanya ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh 21. Jenis jasa lain tersebut ada dalam PMK 141, PMK 03 2015. Habis ini akan kita bahas apa aja jenis jasanya. Ya. Kemudian objek PPh pasal 26 apa tuh?
Nah, pasti Anda tahu, ini kalau jasa tersebut dilakukan oleh subjek pajak luar negeri. Ya, teman-teman. Lalu ada juga objek PPh final, yaitu jasa konstruksi. Tarifnya beda-beda, nanti kita bahas di PPh final. Kalau Anda motong PPh pasal 23 atas jasa ini, inilah kode akun pajaknya, sama 411124, tapi kode jenis setorannya adalah 104. Oke. Nah, kita bahas nih jenis jasa lain yang dipotong PPh pasal 23. Ada banyak, teman-teman. Anda bisa lihat di sini. Dari jasa penilai, aktuaris, hukum, arsitektur, jasa perantara, dan sebagainya. Total ada, kita lihat ya, cukup banyak. Ada sampai dengan dari nomor 1 sampai dengan nomor 61. Teman-teman nanti silakan dibaca sendiri atau Anda buka PMK 141 ya. Jadi ada 61 jenis jasa lainnya yang dipotong PPh pasal 23. Gimana kalau jenis jasanya nggak ada di sini? Kalau jenis jasanya nggak ada di sini, berarti bukan objek PPh pasal 23. Ingat, ini positif list. Jadi sesuatu jenis jasa akan dipotong PPh pasal 23 kalau memenuhi syarat apa tuh? Pertama, dilakukan oleh badan atau BUT. Yang kedua, jenis jasanya ada di list ini, daftar ini. Kalau nggak ada, berarti nggak perlu Anda potong. Oke. Kemudian teman-teman, kita lihat ya. Ternyata ada juga yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Ini ada di undang-undang. Apa aja yang tidak dipotong PPh pasal 23? Penghasilan yang dibayar terutang kepada bank, sudah kita bahas. Sewa yang dibayarkan atau utang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease, itu juga sudah kita bahas. Dividen yang tadi ya, itu tidak dikenakan pemotongan PPh 23. Bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer atau CV, itu juga bukan objek pemotongan PPh 23. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya dan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, ya. Sekarang kita lihat yang saat terutang PPh pasal 23 dan waktu penyetoran dan pelaporan. Ya. Teman-teman, saat terutangnya kapan? Saat terutangnya pada saat dibayarkannya penghasilan. Ya, saat terutangnya saat dibayarkannya penghasilan. Biasanya itu jenis jasa seperti ini. Tapi ada juga disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut. Contohnya itu dividen. Meskipun belum dibayar, tapi bisa jadi sudah terutang. Ya. Atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Itu biasanya terkait dengan sewa, dengan bunga. Ya, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Itulah saat terutangnya PPh pasal 23. Bisa dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkan atau sudah terutang, atau jatuh tempo. Ya. Kapan waktu penyetorannya dan pelaporan? Waktu penyetoran dan pelaporan untuk batas waktu penyetoran adalah 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan SPT masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ya. Tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan 20 bulan berikutnya. Kalau pas hari libur berarti boleh 1 hari kerja setelahnya. Oke, teman-teman sekalian, ada definisi jumlah bruto, teman-teman. Jadi PPh pasal 23 itu dikenakanlah jumlah bruto. Jumlah bruto itu apa? Untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun. Jadi seluruh jumlah penghasilan, baik nilai material maupun nilai jasa untuk catering. Tapi untuk selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan, tapi tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerjanya. Ya, itu untuk outsourcing tadi atau jasa-jasa yang lain, cleaning service dan sebagainya. Pembayaran atas pengadaan pemberian barang atau material, ini juga tidak termasuk. Pembayaran kepada pihak ketiga untuk selanjutnya dibayarkan melalui penyedia jasa, atau pembayaran penggantian biaya reimbursement. Itu bisa dikurangkan dari nilai tadi, nilai seluruh penghasilan. Tapi, kalau tidak ada bukti-bukti di atas, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran. Jadi, kalau tidak bisa dipisahkan, tidak ada bukti, maka dari keseluruhan tadi dikenakan PPh pasal 23, tidak termasuk PPN. Oke? Ya, teman-teman.
Terakhir di sini ada studi kasus, ya. Ini namanya PT Stefit, tolong Anda kerjakan. Tugasnya adalah hitung PPh pasal 23 yang terutang dan isikan ke SPT masa PPh pasal 23 masa Juli 2020. Ya, ini transaksi oleh PT Stefit pada Juli 2020. Asumsikan semua pihak ber-NPWP, NPWP dan alamat pihak yang dipotong boleh, terserah Anda. Tolong dikerjakan, nanti kita akan coba bahas soal ini di video yang lain. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam pajak. We'll be right back.